terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baru Senkebo kami memperdengarkan Yisrael, Indonesia dan Ambarawa bahwa Tuhan pencipta alam semesta adalah Yahweh dan engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan yang benar. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali datang menghampiri engkau dengan penuh ucapan syukur. Kami telah memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Saatnya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, engkau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami perintahkan kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu, tegur kami dan ajar kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Mukjizat Terbesar. Sebagai dasar pembicaraan pada saat ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Matius 11 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Kemudian dia mulai mengecam kota-kota yang di dalamnya banyak mukjizat-mukjizatnya telah terjadi, karena mereka tidak bertobat.
Di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Ashekel lagol kerpa al-hearim asher naasu betokan rof nifle otau welo safu, yang kalau diterjemahkan kata per kata atau interlinier berbunyi demikian. Kemudian dia mulai mempermalukan kota-kota yang telah dibuat kaya akan keajaibannya dan tidak kembali. Apa sih maksud dari ayat ini? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kota-kota tertentu yang di situ banyak terjadi mukjizat. Tetapi justru di kota-kota yang banyak terjadi mukjizat itu justru dipermalukan oleh Tuhan. Kenapa dipermalukan? Dikatakan welo safu, karena tidak kembali. Jadi safu itu artinya kembali. Bisa juga berarti duduk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan safu atau kembali atau duduk tersebut? Yang dimaksud adalah bertobat. Safu atau duduk maksudnya duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat satu realitas bahwa mukjizat dan berkat itu banyak yang dikejar orang. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, kalau misalkan ada kebaktian kebangunan rohani yang dilayani oleh pendeta yang melakukan mukjizat, orang sakit sembuh, orang mati bahkan bangkit, itu pasti rame, saudara-saudara. Ya. Atau siapa yang mau diberkati silakan maju ke depan, saya tumpangi tangan satu persatu, nanti semua hidup diberkati, pasti rame. Artinya bahwa yang dikejar orang saat ini adalah mukjizat dan berkat. Sampai-sampai kalau berbicara soal nama Yahweh pun, banyak orang-orang yang bebal dalam tanda petik mengatakan tidak perlu Yahweh-Yahwehan. Buktinya saya tidak perlu pakai Yahweh juga ada mukjizat dan berkat. Orang berpikir kalau sudah bisa menerima mukjizat atau berkat, berarti sudah benar di hadapan Tuhan. Padahal tidak perlu di dalam kekristenan, mukjizat dan berkat pun bisa terjadi. Berapa banyak kita mendengar ada orang-orang yang menerima mukjizat, mereka tidak kenal Tuhan. Ayatnya saya sudah sampaikan di dalam Yesayahu pasal 45 ayat yang kelima. Walaupun mereka tidak mengenal, tetapi Tuhan memperlengkapi. Ya. Jadi kalau ada orang sakit sembuh, bermasalah dibebaskan, terikat sesuatu dilepaskan, memang itu semua perlu. Tetapi menurut ayat ini yang terpenting adalah safu atau duduk di bawah kaki Tuhan. Dan duduk di bawah kaki Tuhan itu melambangkan pertobatan. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42, di sana dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan terjadilah ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia pun masuk ke sebuah desa dan seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Dan dia mempunyai seorang saudara perempuan yang disebut Miriam. Dialah juga yang sambil duduk di samping kaki Yesua mendengar perkataannya. Namun Marta terus-menerus disibukkan oleh banyaknya pelayanan. Dan sambil mendekat dia berkata, Tuhan,
Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku seorang diri melayani? Maka katakanlah kepadanya supaya dia membantu aku. Namun sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan disusahkan oleh banyak hal. Tetapi satu hal yang perlu, dan Miriam telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau direkonstruksikan begini saudara-saudara, Yesua datang ke rumah saudara, ada dua perempuan di situ, yaitu Marta dan Miriam. Begitu tahu Yesua datang ke rumahnya, maka si Marta ini berusaha melayani, membuatkan minum, menyiapkan sesuatu, mungkin masak dan sebagainya. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang dilakukan Marta baik atau tidak? Baik dong. Masa ada tamu dibiarkan saja, dianggurke istilahnya. Tentu kalau ada tamu ya dilayani. Biasanya yang terpenting adalah soal makan dan minum. Coba saja kalau enggak usah jauh-jauh deh, saya saja ya. Kalau misalkan datang ke rumah saudara, saya kadang mikir saudara-saudara. Karena kalau saya satu hari datang ke 5 tempat, berarti 5 gelas harus masuk di perut saya. Paling tidak seperti itu. Karena itu saya sudah sering kali katakan, kalau saya datang ke rumah saudara, enggak usah mikirkan Pak Yakub mau dikasih minum apa, enggak usah. Kita ngobrol saja, ya, itu sudah senang sukacita bagi saya. Ada banyak orang yang seperti itu, dan itu baik, karena itu merupakan satu tradisi yang bisa dilestarikan. Tetapi lihat-lihat pengecualian kalau Yakub Sulistyo yang datang ke rumah saudara, nggak usah mikirkan itu. Yang penting pokoknya kita ngobrol, ya. Kalau ada hal-hal yang perlu didoakan ya didoakan begitu. Jadi apa yang dilakukan Marta itu baik atau tidak? Baik. Ya. Tetapi Miriam dia tidak mau poseng. Begitu Yesua datang, dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia dengerin firman yang disampaikan. Baik atau tidak? Baik, tapi kalau menurut Marta baik atau tidak? Tidak baik, ngapain? Sudah tahu saya sibuk, bukannya bantuin, kok santai duduk. Tetapi duduknya Miriam di bawah kaki Tuhan, di dalam perspektif Ibrani itu menunjukkan pertobatan, karena dia mau mendengarkan firman. Demikian pun pada saat ini saudara duduk di depan saya. Ini ada banyak motivasi saudara-saudara. Orang datang ke gereja itu banyak motivasi. Ya daripada nganggur di rumah lah. Misalkan. Daripada ngantuk-ngantuk di rumah ya ke gereja lah. Karena sudah terbiasa kalau hari Minggu pergi ke gereja misalkan. Yang belum punya pasangan, ya siapa tahu ada kumbang yang mendekat, lumayan. Itu benar atau tidak sebetulnya? Ya benar juga. Tetapi itu bukan menjadi hal yang paling utama. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa orang mengejar berkat jasmani dan mukjizat? Ada 3 hal. Yang pertama, karena yang dikejar adalah keuntungan jasmani. Padahal itu tidak menjamin untuk masuk ke sorga. Yesua datang ke atas muka bumi ini, yang terpenting bukan untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda heran. Bukan itu. Yesua datang ke atas muka bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan.
untuk menyambung kembali hubungan antara manusia dengan Elohim. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia gampang ngobrol dengan Bapa Yahweh. Ada orang tanya kepada saya begini, Pak, sejak kapan sih Yahweh itu ada di dalam kitab suci? Lah ya gampang saja. Sejak Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan, kan Tuhannya Yahweh. Masa Tuhan tidak disebut namanya? Memang di dalam kitab suci Adam tidak menyebut namanya. Tetapi kira-kira Adam tahu enggak siapa yang diajak ngomong ini? Kalau enggak tahu ya kebangetan. Orang kalau ketemu di jalan saja ngobrol-ngobrol, oh ya ngomong-ngomong, Bapak, Ibu namanya siapa ya? Kan begitu. Kalau kita kenalan, ketika salaman yang ditanya apa? Kamu kerjanya di mana? Gitu kah? Enggak kan? Yang ditanya namanya siapa? Nah ini Adam dan Hawa ngobrol sama Tuhan. Masa enggak tahu siapa yang diajak ngobrol? Saya katakan di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 itu pertama kali nama Yahweh ditulis. Kalau di atas-atasnya memang ada, tetapi itu komentar dari Mose. Kain itu artinya ada nama Yahweh di situ. Nanti bisa dibaca di dalam Kejadian 4 ayat 1. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang pergi beribadah itu banyak sekali motivasi. Tetapi kalau tujuan kita beribadah supaya mendapat mukjizat dan berkat, saya katakan saudara salah alamat. Tetapi mukjizat dan berkat bisa terjadi, memungkinkan atau tidak? Memungkinkan. Saya berkali-kali dapat mukjizat, berkali-kali saya mau meninggalkan dunia ini, belum jadi karena Tuhan masih izinkan saya untuk melayani. Itu karena mukjizat, saudara-saudara. Artinya pada saat kita beribadah, mukjizat dan berkat bisa saja terjadi. Gereja ini ada juga karena mukjizat. Kalau enggak mukjizat, enggak mungkin. Kita membangun gereja ini membutuhkan ratusan juta loh saudara-saudara. Kalau dihitung-hitung termasuk biaya tukang dan sebagainya itu hampir mendekati 1 M dulu. Dulu ya. Saya sendiri heran dengan mukjizat yang Tuhan berikan. Mungkin pendeta besar juga belum pernah mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Ketika awal mau membangun, saya diminta untuk memberikan seminar di Gunung Salak di daerah Bogor sana. Begitu pulang saya dikasih berkat cash dalam bentuk uang sekebung 60 juta. Saya pakai untuk bangun. Itu pertama kali. Kemudian dapat lagi 100 juta, 200 juta. Ketika pembangunannya sudah selesai, sudah berhenti, ya berkatnya berhenti. Ya, kalau enggak nanti saya jadi kaya raya dong. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak orang cemburu kalau ada pendeta kaya. Pendeta kaya boleh atau tidak? Tapi banyak yang cemburu loh saudara-saudara. Pendeta kok jamnya Rolex? Jam Rolex itu harganya 250-an juta. Ya kalau saya sih jam sama saja. Yang penting kan tepat. Betul enggak saudara-saudara? Mau jamnya Rolex kalau enggak tepat juga percuma. Malah jam saya 10 menit lebih cepat. Tujuannya supaya saya datang ke gereja enggak terlambat. Nah, kedatangan Yeshua HaMashiach ke atas muka bumi itu bukan untuk melakukan mukjizat dan berkat, tetapi Yeshua melakukan mukjizat dan berkat. Betul enggak? El-Azhar misalkan, Lazarus,
Dia sudah mati berapa hari ya? Berapa hari? 4 hari. Itu sudah bau kalau orang, saudara-saudara. Masih bisa dihidupkan kembali. Itu mukjizat. Berkat ketika dia memberi makan berapa ribu orang? 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang itu cuma laki-laki loh, saudara-saudara. Dan saya melihat laki-laki dan perempuan di dalam perkumpulan Yesua lakukan lebih banyak perempuan. Saya melayani bukan hanya di Ambarawa, sudah keliling kemana-mana sampai ke Amerika pun sama saja. Perempuan lebih banyak dari laki-laki. Coba sekarang pagi ini dihitung aja, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ditulis 5.000 orang laki-laki, perempuannya katakanlah 5.000 samalah 50-50, itu sudah 10.000. Masa dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dibagi 10.000 orang, belum anak-anak. Saupel-upel, saudara-saudara. Bagaimana mungkin bisa mengenyangkan, tetapi kitab suci katakan bisa sisa berapa bakul? 12. Kenapa sisanya kok 12? Kenapa enggak 10 atau 13? Karena murid Yesua ada 12. Sisanya ini bakul-bakulan, saudara-saudara. Yang kalau dimakan satu orang enggak habis. Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Artinya bahwa mujizat dan berkat bisa terjadi. Tetapi yang diutamakan adalah sikap hati dan motivasi. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga ini adalah sufu, duduk di bawah kaki Tuhan, bertobat. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, pada saat penghakiman, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Ini kan yang dicari orang. Tetapi ayat 23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Durhaka. Anak durhaka itu anak yang tidak mengakui orang tuanya. Bapak rohani kita, Bapak sorgawi kita itu punya nama dan namanya adalah Yahweh. Tetapi aneh kalau di Indonesia nama Yahweh dianggap sesat. Ini menunjukkan ketidaktahuannya. Saya ingin beritahu kepada saudara, banyak sekali orang yang sudah mengenal nama Bapak Yahweh. Tetapi ketika bermasalah dengan temannya, meninggalkan gereja, kembali ke gereja yang menyebut nama sesembahan lain, saya menilai bahwa orang ini tidak mengerti kebenaran. Paham saudara-saudara? Saya tidak memaksa orang harus ibadah di tempat ini, tidak. Karena ini gereja bukan milik saya. Gereja ini adalah milik Bapak Yahweh. Tetapi kalau misalkan saudara terjadi benturan, saudara pindah ke gereja, apalagi yang menyebut nama sesembahan lain, percuma. Yang menyebut nama Yahweh saja kalau di dalam hatinya ada kepahitan, percuma datang beribadah kepada Tuhan. Kitab suci katakan kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu kepadaku, tetapi engkau ada ganjalan terhadap sesamamu, berdamai dulu dengan mereka, baru datang kepadaku. Artinya jangan sampai membawa kepahitan hati. Paham saudara-saudara? Percuma kita ibadah kalau membenci. Ada orang tanya kepada saya begini, Pak boleh enggak saya mengutuki orang yang sudah menipu saya?
Ya jangan. Karena kitab suci tidak pernah mengajarkan untuk kita mengutuk. Bahkan firman Elohim mengajarkan untuk kita memberkati orang yang mengutuki kita. Loh kok aneh? Ya aneh memang ajaran Yesua. Beda dengan ajaran dunia. Justru saya seringkali katakan bahwa kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dikalahkan dengan kejahatan, maka kualitas dan kuantitas kejahatan itu akan semakin besar. Saya seringkali contohkan, saya pukul Pak Jito, satu orang loh saudara. Perut Pak Jito tidak berani ngelawan saya, Pak Jito ngajak 5 orang. Saya dikeroyok 5 orang. Saya tidak mau kalah, saya membawa 1 RT. Ngalahkan lagi, akhirnya jadi tawuran, kan begitu. Kenapa? Karena kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Apalagi saya ingatkan, saudara bukan miliknya kejahatan. Saudara adalah milik Bapa Yahweh yang penuh dengan kasih. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Itu yang pertama. Jadi kedatangan Yesua ke atas muka bumi bukan untuk mukjizat dan berkat. Walaupun mukjizat dan berkat bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Lakukan saja firman Tuhan, maka mukjizat dan berkat yang akan menyertai kehidupan saudara. Itu secara otomatis. Asal sikap hati dan motivasi kita ini tulus. Ya berat Pak, ya memang berat. Kalau bisa apalagi kita punya kuasa, punya otoritas. Ya kalau bisa kita lawan, kan begitu. Kita patut mencontoh presiden kita, Joko Widodo. Dia berapa kali dihujat, hampir setiap hari dihujat, dihina, difitnah, dia diem saja. Padahal kalau dia mau tinggal memerintahkan anak buahnya, tangkap. Zaman dulu hilang, kan begitu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, pembalasan adalah haknya Elohim. Justru kalau kita diperlakukan tidak baik, tetapi kita berdiam diri, Tuhan yang tidak terima. Tapi kalau saudara diperlakukan tidak baik, saudara ngelawan, Tuhan bilang, oh kamu sudah mau melawan, ya sudah silakan, saya mau lihat sampai sejauh mana perlawananmu, kan begitu. Karena orang sudah melawan. Tetapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Ini sudah menjadi semacam realitas yang terjadi. Tetapi kan namanya manusia yang penuh dengan kedagingan. Rasanya kalau dilecehkan itu malu. Kalau saya sudah kebal, saudara-saudara. Orang mau melecehkan saya, orang akan malu dengan sendirinya. Karena saya tidak akan bereaksi. Lalu kalau Pak Yakub menyanggah bagaimana, itu bukan saya ingin menunjukkan kehebatan saya, tetapi saya ingin menunjukkan kebenaran firman yang tidak diketahui oleh banyak pendeta. Karena itu ketika saya menyanggah seseorang, saya kembalikan kepada yang bersangkutan, silakan sanggah lagi. Kalau memang apa yang saya ajarkan itu keliru, silakan disanggah lagi. Semua tidak ada yang menyanggah lagi, saudara-saudara. Padahal saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja tetapi yang dikejar adalah keuntungan jasmani. Justru saya seringkali katakan di dalam kekristenan yang benar itu aneh. Kalau kita datang ke gereja dengan tujuan untuk mencari uang, saudara tidak akan dapat uang. Saudara datang ke gereja dengan tujuan supaya sembuh dari sakit, saudara tidak akan sembuh dari sakit. Tetapi kitab suci katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya mujizat dan berkat secara otomatis akan mengikuti
Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang mengejar berkat dan mukjizat? Karena salah dasar iman. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Tuhan datang ke atas muka bumi ini tujuannya untuk menyambung kembali hubungan antara manusia dengan Bapa Yahweh, agar bisa seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Ada komunikasi yang baik antara Tuhan dengan manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Supaya apa? Supaya tidak mati. Karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, radiasi kekudusan Tuhan itu yang mematikan. Karena itu salah satu perlengkapan imam adalah giring-giring di kaki dan ada selendang panjang yang menjulur keluar. Jadi ketika orang masuk ke ruang Maha Kudus, lama ndak keluar-keluar, ditarik-tarik dari luar. Kalau ndak ada jawaban, berarti imam besarnya mati di ruang Maha Kudus. Itu ndak bisa orang sembarang masuk ke dalam, mati juga nanti jadi mayat tertumpuk di dalam. Lalu apa yang terjadi? Ditarik dari luar. Tetapi ketika ditarik-tarik, kemudian giring-giringnya berbunyi, kerincing-kerincing, oh berarti masih hidup, dia sedang berkomunikasi dengan Bapa Yahweh. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi radiasi kekudusan itulah yang membuat manusia yang berdosa mati. Karena itu ketika seseorang akan dijadikan imam besar, dia harus dikuduskan terlebih dahulu. Kita ini sedang hidup dalam kasih karunia. Yeshua HaMashiach yang adalah Elohim itu, dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia yang bisa berkomunikasi dengan kita. Apalagi sekarang kita hidup pada zaman Ruach HaKodes, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, maka dia disebut Immanuel. Immanuel itu bukan Allah beserta kita, ngaco saja Allah beserta kita. Allah tidak pernah beserta manusia. Immanuel itu bahasa Ibrani dari kata imuna anachnu Elohim. Artinya Elohim yang berdiam di dalam hati kita. Manunggaling Gusti. Artinya apa? Dia yang suka memberi nasihat. Ketika saudara mau berbuat jahat, ada suara yang berbicara. Jangan berbuat seperti itu, itulah suara Tuhan. Tapi seringkali kita menyangkali, enggak, saya harus balas misalkan. Nah ini adalah menentang suara Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan ke atas muka bumi ini akan menyambung kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi seringkali kan kita salah meletakkan dasar. Ayo Pak, daripada Bapak di rumah santai saja, kita pergi ke gereja, nanti sakit Bapak sembuh deh. Nah ini dasar yang salah. Bapak kan utangnya banyak, ayo pergi ke gereja, nanti kan Tuhan buka jalan utang Bapak lunas. Ketika sudah pergi ke gereja berbulan-bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, utangnya ndak lunas, kecewa apa ndak? Lah buktinya utangku ora lunas-lunas. Sakitku bukannya sembuh malah tambah parah. Wah, ora usah Yahwe-Yahwean, ndak usah Yahwe-Yahwean. Kan begitu akhirnya. Karena letak dasar imannya salah. Kita harus meyakini bahwa sorga itu miliknya siapa? Sorga itu miliknya Yahweh. Kalau ada orang mengatakan agama yang paling diridhoi Allah itu adalah agama kami, ya enggak apa-apa. Wong sorganya beda kok saudara-saudara, kenapa jadi pusing? Bisa dipahami ya. Jadi enggak usah kita bingung. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang kok mengejar berkat dan mukjizat? Karena memang sikon dunia memaksa untuk terjadinya mukjizat dan berkat. Karena itu saya katakan tidak salah kita membutuhkan mukjizat dan berkat. Semua kita butuh mukjizat dan berkat.
Siapa yang butuh mujizat dan berkat, tolong angkat tangan. Oh, yang enggak angkat tangan berarti enggak butuh. Saya butuh mujizat dan berkat. Saudara butuh mujizat dan berkat? Sekali lagi, siapa yang butuh mujizat dan berkat, angkat tangan. Nah, berarti kita semua butuh kan? Enggak salah. Tetapi itu jangan dijadikan hal yang paling utama. Otomatis kalau kita mengasihi Tuhan, kita duduk sofu, kita bertobat, maka mujizat dan berkat yang akan mengikuti kita. Loh, kok Pak Yakub bisa ngomong seperti itu? Loh, saya ini sudah berkali-kali menerima mujizat dan berkat. Kalau saya ngomong tetapi saya tidak pernah menerima mujizat dan berkat, orang Jawa katakan gedabrus. Gedabrus itu bahasa Indonesianya apa? Bohong, bullshit. Saya tidak bohong, saya menerima mujizat berkali-kali, saudara-saudara. Hal-hal yang dipikir secara nalar manusia tidak mungkin, saya seringkali menerima itu. Tetapi memang situasi dan kondisi dunialah yang memaksa. Tetapi kalau kita kembali ke kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-21, yang penting dan terbesar adalah safu, duduk di bawah kaki Tuhan, atau pertobatan. Artinya apa? Kembali berfokus kepada Tuhan. Nah, jangan orang berpikir dengan menggunakan nama Allah itu berarti tidak bermasalah. Saya katakan sangat amat bermasalah. Dulu waktu awal-awal saya mengenal nama Bapak Yahweh, saya dulunya kan menolak, saudara-saudara. Seminggu saya menolak. Saya bilang, apa Yahweh, orang tidak sekolah Alkitab kok ngajari saya. 1 minggu saya menolak keras. Tetapi kemudian saya berdoa, Tuhan, saya belum pernah mempelajari secara khusus tentang nama. Tolong kalau ini merupakan satu kebenaran, Tuhan singkapkan, baik secara teologis, historis, biologis, dan sebagainya. Dan saya bernazar, kalau memang ini benar, saya akan berdiri di depan apapun yang terjadi, saya akan bekerja sama dengan Ruach HaKodes untuk mengubah Indonesia. Dan ternyata benar, saudara-saudara. Ya sudah, mau enggak mau. Makanya orang ngomong, Pak Yakub kok ngomongnya soal nama melulu. Emangnya enggak ngerti sama yang lain? Ya enggak apa-apa, orang dikatakan enggak ngerti, enggak masalah bagi saya. Tetapi itu merupakan bentuk penggenapan nazar saya kepada Tuhan. Dan terbukti tahun 2001, saya pelongo-pelongo sendirian kanan kiri, toleh kanan kiri, enggak ada. Tidak ada orang yang menyembah Bapak Yahweh. Sementara orang yang menyembah Allah, kalau bisa saya dikeletak, saudara-saudara. Ya. Tetapi saya tidak peduli karena itu merupakan bentuk penggenapan nazar saya. Dan sekarang sudah banyak. Bahkan tanggal 23 April kita akan punya cabang di California, saudara-saudara. Dan ini saya sudah konsolidasi, tanggal 22 baptisan pembaruan. Kemarin ketika iklan itu, flyernya saya kirimkan, langsung ada yang telepon dari Manado. Pak, saudara-saudara saya ada beberapa di Los Angeles. Coba nanti saya akan upayakan untuk bisa datang. Mudah-mudahan tempatnya tidak jauh. Memang Los Angeles ini sangat besar, saudara-saudara. Itu baru Los Angeles, belum California. 6 jam perjalanan naik mobil itu masih California. Jadi kalau di Indonesia, California itu seperti Jawa Tengah begitu. Itu 6 jam perjalanan masih California. Dia bilang mudah-mudahan tidak terlalu jauh, pasti dia mau datang karena dia sudah menerima Bapak Yahweh. Dan di Amerika sudah banyak orang-orang Indonesia yang mengenal nama Bapak Yahweh. Tolong saudara doakan supaya tanggal 22 ada beberapa yang lain yang akan dibaptis. Yang mendaftar sudah 6 orang. Dan mudah-mudahan ada yang lain akan menggabung. Dan tanggal 23 pentahbisan. Alamatnya ada, nanti saudara bisa melihatnya. Kenapa sih saya
menekankan itu. Saya kemarin sempat bicara sama Pak Dani dari Semarang. Saya katakan, saya ini memberitakan kebenaran tentang nama Yahweh kemana-mana dan pertobatan ratusan ribu orang terjadi di mana-mana. Saya tidak mau Ambarawa tergradasi. Terbukti ada beberapa di antara kita yang sudah mengenal Bapak Yahweh karena benturan dengan temannya, saya tidak tahu, tiba-tiba kembali ke penyembah nama sesembahan lain lagi. Ini berarti tidak ngerti. Masalahnya kalau saya mengupload video, males untuk buka. Karena itu saya akan memulai dari dasar. Saya tidak mau saudara tergradasi. Dulu pada saat awal-awal saya mengenal nama Bapak Yahweh, ada orang mengatakan menolak Yahweh mati masuk neraka. Saya bilang apa? Waduh, keras sekali orang ini. Tetapi ketika saya mempelajari dengan sungguh-sungguh ternyata benar. Benar, saudara-saudara. Karena sorga tempat di mana para nabi berkumpul, itu sorga miliknya Bapak Yahweh. Nah kalau ditolak, mau masuk sorganya siapa? Kalau saya membenci saudara, boleh enggak saya masuk ke rumah saudara? Kalau boleh, jangan-jangan nanti bisa saya bakar rumah saudara. Wong saya benci dengan saudara. Pasti enggak boleh. Kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga, tempat di mana Yahweh bertahta kalau kita membenci? Dan ternyata penggunaan nama Allah itu menyingkirkan Yahweh. Kemarin itu ada orang menulis flyer yang mengatakan bahwa Tuhan kita dengan Tuhan yang lain itu sama, hanya beda nabinya saja. Yang ngomong pendeta loh saudara, saya tidak sebutkan. Mengerikan sekali pendeta model seperti ini. Padahal dengan menggunakan Allah telah menyamakan dirinya, Allah itu sama dengan Yahweh. Contoh, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini ada orang ngomong begini, kok Yakub sebetulnya ada beberapa orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi karena kok Yakub menyerang LAI, maka orang itu tidak mau mendengarkan. Saya bilang saya tidak menyerang LAI. Lah yang menjadikan dasar kan memang LAI. Contoh ini, Kejadian 1 ayat yang ke-1 terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah, ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal kalau kita membaca di dalam kitab Tenak atau kitab berbahasa Ibrani bunyinya apa? Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu sebutan, bukan nama. Lah Allah tadi kan sebutan, oke, saya ikuti, Allah adalah sebutan. Sekarang kalau kita membaca di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20 bagian B dikatakan apa? Allah Israel ialah Allah. Nah itu yang sebutan yang mana, yang nama yang mana? Coba saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab. Kalimatnya Allah Israel ialah Allah. Kalau saya katakan Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah, betul atau tidak? Allah Israel ialah Allah, kan ayatnya ngomong begitu. Artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah, betul atau tidak? Betul. Menurut tata bahasa kan begitu. Yang menjadi pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Itu yang tidak pernah ada. Tadi katanya Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaretz yang diterjemahkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Allah itu sebutan. Lah kalau Allah Israel ialah Allah, yang sebutan yang mana?
Yang depan, yang nama yang mana? Yang belakang. Lah artinya nama dijadikan sebutan. Contohnya, Pak Sarmujito, ya enggak bisa kalau pakai nama ya. Pak Guru bernama Guru. Boleh enggak saudara-saudara? Ya boleh saja kalau memang ada orang namanya Guru. Lah ada enggak orang namanya Guru jadi guru, lalu ditanya Pak Guru adalah guru? Saya belum pernah tuh. Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Itu Yesaya 42 ayat yang ke-8. Tapi dikatakan aku ini Tuhan itu namaku. Adakah Tuhan bernama Tuhan? Pernahkah orang Kristen berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, aku mengasihi engkau? Tidak ada itu. Tetapi kan dipaksakan. Padahal yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Yahweh. Contohnya di mana? Ayat Mazmur 96 ayat yang kelima. Mazmur 96 ayat yang kelima berbunyi, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menciptakan langit. Jadi yang menciptakan langit dan bumi siapa? Bukan Allah. Tetapi kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, makanya banyak orang Kristen mengatakan pindah agama tidak masalah, wong Tuhannya sama. Siapa bilang Tuhannya sama? Kalau Tuhannya sama, saya adalah orang yang paling bodoh dan dungu di seluruh dunia karena saya mau jadi pendeta. Jadi pendeta itu tidak enak loh saudara-saudara. Yang dicari kesalahannya terus, betul enggak? Buadannya gemuk giber-giber gitu. Pendeta kok tambun, enggak pernah puasa, makan terus sampai perutnya gedut. Itu nek gemuk. Tapi nek badannya kurus, pendeta kok engki-engkian. Engki-engkian itu apa? Penyakitan gitu ya. Jadi pendeta kok penyakitan. Hidupnya susah, berarti Tuhan tidak diberkati. Badannya gede salah, kurus ya salah. Pendeta naik mobil salah, jemaatnya jalan kaki kok pendetanya naik mobil. Lah kalau pendetanya naik sepeda, kerengkat, pendeta kok beli sepeda motor saja tidak bisa. Lah sing bener ki sing di. Apalagi nek pendeta tidak punya anak, oh pendeta mandul dikutuki Tuhan tidak punya anak misalkan. Nanti nek anaknya banyak, pendeta kok anaknya oke, tidak tahan nafsu ini pendeta. Tidak ada benernya. Tapi saya mau melayani Tuhan karena saya tahu upahku besar di Samayim. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaan nama Allah itu meremove Yahweh, menyingkirkan Yahweh. Dan anehnya, ini anehnya, orang yang sudah mengenal Bapak Yahweh tidak berani ngomong. Kalau jemaat masih mending, tidak biasa ngomong di mimbar. Pendeta loh saudara-saudara, saya kenal banyak pendeta mengenal nama Yahweh. Tetapi ketika sudah bicara soal Yahweh, bungkam mulutnya, tidak berani. Tetapi orang-orang yang menggunakan nama Allah yang tidak ada di dalam kitab suci saja berani ngomong. Masa yang palsu saja berani wow. Masa yang benar mingkem. Mingkem itu tutup mulut ya. Seharusnya justru yang asli itu yang berani ngomong. Seperti saya. Enggak usah takut saudara-saudara. Coba ngomong sama sebelah. Jangan takut ngomong Yahweh. Wong yang bener kok takut. Banyak pendeta-pendeta yang sudah ngerti, saya katakan bernyali tikus. Nyali tikus itu kan kalau ada suara kersek sedikit langsung ngumpet gitu. Tidak ada masalah. Saudara bisa lihat YouTube saya kalau mau. Berapa banyak saya bicara soal nama Yahweh dan saya katakan LAI salah.
Saya sekolah S3 itu diajari untuk berani berkata tidak atau salah, saudara-saudara. Biasanya orang kalau ditanya begini, berarti Pak Yakub menyalahkan LAI? Ya enggak, bukan begitu. Kan biasanya orang jawab begitu, kalau saya tidak. Berarti Pak Yakub menyalahkan LAI? Yes, karena memang terjemahannya ngaco. Ada Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar di depan, Allahnya di belakang. Ada yang Tuhan Allah, Tuhannya yang huruf besar yang di belakang bolak-balik bikin orang bingung. Dan saya ketemu orang LAI itu sudah 3 kali secara formal, official. Jadi bukan berarti saya berkoar-koar di luar, saya tidak berani berhadapan dengan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ngomong keras, menurut saya tidak keras, tapi banyak orang menganggap saya menyerang. Buktinya LAI tidak ngapa-ngapain tuh. Kalau memang saya salah, saya sudah pasti dibawa ke pengadilan. Dan saya mengharapkan ke pengadilan, biar kita membuktikan yang mana yang benar. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena penggunaan nama Allah berarti menyingkirkan Yahweh. Contoh yang lagi, Yohanan 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini mengandung 2 makna. Mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar, artinya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Benarkah Allah itu satu-satunya Tuhan? Yang kedua, Yesus Kristus yang nama aslinya Yeshua HaMashiach hanya utusan Allah. Hanya utusan Allah. Masih bagus orang Islam dong, menyembahnya langsung kepada Allahnya. Orang Kristen menyembah hanya kepada utusannya. Orang Islam sendiri katakan bahwa orang Kristen itu yang disembah anaknya, saya yang disembah, yang saya sembah bapaknya. Ya bagi saya tidak masalah, saya menghormati umat Islam karena memang Allah tertulis di dalam Al-Quran. Nah Allah di dalam kekristenan kan tidak ada. Wadah Pak, di terjemahnya LAI, yaitu kan terjemahnya LAI yang diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi yang notabene adalah orang Islam. Kalau saya boleh katakan ini produk gagal. Seperti dulu ada mobil yang produk gagal kan ditarik dari peredaran, digantikan yang baru. Penggunaan Allah telah menggeser dan membuang Yahweh dan menjadikan Allah sebagai Tuhan pencipta. Yang menjadi pertanyaannya, kalau kembali ke 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-36, benarkah Allah itu satu-satunya Tuhan? 1 Tawarikh 16 ayat 36 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, terpujilah Tuhan huruf besar semua, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan huruf besar semua. Ini mengandung pengertian 2 hal. Yang pertama, Tuhan huruf besar semua itu Allah. Yohanan atau Yohanes 17 ayat yang ketiga, Allah hanya saja itu Tuhan. Lalu yang benar yang mana? Hanya T-nya saja yang huruf besar atau yang Tuhan huruf besar semuanya? Ini kan bingung saudara-saudara. Kemudian di dalam Yekeskel 39 ayat yang ke-29, terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah huruf besar semua. Benarkah Allah huruf besar semua itu roh? Di situ dikatakan kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah huruf besar semua. Artinya benarkah Allah huruf besar semua itu roh? Kita tahu bahwa Allah itu zat, bukan roh. Yang roh adalah Yahweh. Sekarang bagaimana kitab di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-36 di dalam kitab berbahasa Ibrani. Di sana berbunyi baruah Yahweh Elohim Yisrael min haolam wa ad haolam wa yamru kalha'am amen wa halel la Yahweh. Yang kalau diterjemahkan, diberkatilah Yahweh Elohim Yisrael
dari kekal sampai kekal. Maka seluruh umat mengatakan amin, terpujilah Yahweh. Jadi sudah mereplace personal name menjadi personal name yang lain. Sedangkan Yekeskel 39 ayat yang ke-29, Yekeskel 39 ayat 29 di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Velo astir ot panai mehem asher, sefakti et ruhi al bait neum Adonai Yahweh. Kalau diterjemahkan bunyinya, dan aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena aku telah mencurahkan rohku ke atas keluarga Israel, firman Tuhan Yahweh. Jadi jelas perbedaannya antara Yahweh dengan Allah ini, saudara-saudara. Karena itu kita datang ke gereja untuk pertama menyelidiki firman. Makanya kalau ke gereja jangan ngantuk-ngontak-ngantuk saja. Ini kursi di depan banyak kosong. Kita perlu banyak belajar dari orang Islam. Umat Islam kalau pergi ke masjid pertama kali datang duduknya di mana? Di mana, di depan atau di belakang? Kalau orang Kristen duduknya di mana? Lah kok pinter? Kenapa duduk di belakang? Supaya ngantuk enggak ketok, Pak. Kelihatan dari sini, saudara. Makanya perlu juga orang khotbah pelan-pelan. Saudara-saudara, kaget dia. Padahal kelihatan dari sini. Saya kan sudah ngomong dari dulu, saya itu punya kerinduan tahu ya. Kepengen sing nemen gitu loh ya. Setiap kali jemaat datang ibadah, kursi depan diisi. Lah kok ini yang diisi kok selalu di belakang itu loh. Maka saya pikir-pikir sekali waktu perlu mimbarnya tak pindah di belakang. Perlu enggak mimbarnya saya pindah di belakang? Nah kalau enggak perlu minggu depan duduk depan. Mau? Ojo ngomong tok. Pendeta juga begitu loh saudara-saudara. Ya, kemarin ada rapat pembubaran panitia Saresehan. Duduk sudah disiapkan kursi, yang datang terlambat ngambil kursi di belakang. Karena itu dulu saya pernah ngomong, kalau mau rapat kursi sudah dipersiapkan sejumlah orang, itu kursi-kursi yang ditumpuk itu diikat. Ngerti diikat? Tujuannya apa? Supaya tidak diambil, karena begitu datang terlambat ngambil taruh di belakang, ngambil taruh di belakang. Wah saya sedih sudah. Betul-betul saya sedih. Loh nek duduk di depan memang kenapa? Wong saya tidak gigit loh. Saya bukan singa yang menggigit. Kok seneng duduk di belakang itu loh. Saya lanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi. Tadi ada Yohanan 17 ayat yang ketiga, sekarang saya membaca di dalam bahasa Ibraninya dan terjemahan yang benar. Yohanan 17 ayat yang ketiga saya baca yang salahnya dulu ya. Yang salahnya dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau saya membaca dalam bahasa Ibraninya berbunyi, Uma kaye olam asyer yedu otka ki ata levatka et emet wa et Yeshua hamasya asyer salakta. Yang kalau diterjemahkan bunyinya, dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya sesembahan yang benar, dan Yeshua Hamasya yang telah Engkau utus. Loh kok podoe yang telah Engkau utus? Perhatikan, Yeshua Hamasya ketika turun ke dalam dunia ini dalam peran tiga berganda. Saudara harus mempelajari lagi tentang peran tiga berganda. Saudara ketik saja peran tiga berganda di YouTube maka akan keluar. Di situ Yeshua dalam kapasitas sebagai manusia yang sempurna yang tidak berdosa, sebagai pattern, sebagai contoh. Karena itu Yeshua adalah pribadi yang tidak bisa berdosa karena tidak ada dosa di dalam dirinya. Ya. Tetapi Yeshua bukan berarti bukan Tuhan. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-20 membuktikan bahwa Yeshua itu Elohim.
Ada orang mengatakan begini di internet, ya. Zakir Naik bilang gini, coba buktikan orang Kristen, kalau Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, maka aku akan jadi Kristen. Saya bilang enggak perlu jadi Kristen kalau hanya jadi Kristen ingin mengatakan bahwa kalau Yesus Tuhan sembahlah aku berarti aku menyembah Yesus. Saya bisa katakan Zakir Naik berarti bukan manusia. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan aku manusia, dengarkan aku. Kan gitu. Pernahkah kita mendengar Zakir Naik mengatakan aku manusia, dengarkan aku? Tidak pernah kan? Tapi saya mengakui Zakir Naik itu manusia karena ciri-ciri manusia ada dalam dirinya. Yesua tidak pernah mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, karena memang ciri-ciri Tuhan ada di dalam dirinya. Dan yang minta disembah adalah setan, bukan Tuhan. Ketika Yesua dicobai, setan ngomong apa? Kalau engkau bersembah sujud kepadaku, maka segala kemuliaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Ini kata-kata kurang ajar, saudara-saudara. Setan punya apa? Setan tidak punya apa-apa. Pak, lah kalau ada orang pergi nyupang, buktinya dapat sesuatu itu bagaimana? Itu setan bukan memberi, setan mencuri dari yang lain berikan kepada saudara. Saudara berdosa double. Dosa saudara datang bersembah sujud kepada setan, yang kedua saudara jadi tukang tadahnya setan. Paham? Jadi jangan lagi pergi ke dukun-dukun. Percuma. Karena kalau dukun itu memang orang pinter, dia kaya raya dan dia bisa tahu masa depan. Buktinya banyak dukun yang tidak tahu masa depan mati juga. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dikatakan wayatnu ki ben haol Elohim bahwa yiten lanu lahaskil oto asyer hu amen welo anaknu asyer hu amen hu Yeshua hamasya beno zehu Elohi amen wekayeat. Yang kalau diterjemahkan, dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar di dalam putranya, Yeshua Hamasya. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yeshua itu Elohim, saudara-saudara. Tuhan yang benar dan kekal. Jadi sekaranglah waktunya orang-orang yang mencari kebenaran mulai memberanikan diri untuk meremove atau meninggalkan Allah dari kekristenan. Karena tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Kalau saudara yang suka surfing di internet, saudara kenal namanya Christian Prince. Christian Prince ini adalah debater orang Kristen Arab yang awalnya dia sekolah ingin menjadi hakim yang mengadili orang-orang Kristen. Tetapi ternyata dia justru menemukan kebenaran di situ dan sekarang dia menyampaikan. Salah satu di antara statementnya adalah Allah tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Jadi jangan seperti oknum yang sekarang ini terjadi, yaitu orang tanah merah yang sudah menjadi korban tidak bersedia direlokasi. Ini oknum loh ya, karena tidak semua orang tanah merah itu menolak. Ada yang mau direlokasi, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang tidak mau direlokasi. Padahal sudah jelas rumahnya di sampingnya itu ada pipa gas yang sangat besar, saudara-saudara. Besarnya pipa itu sebesar ini, ya. Itu di samping rumah. Kalau meledak ke omahe melu jeblok, ya kan? Lah kok direlokasi enggak mau? Alasannya apa? Alasannya 3. Yang pertama, sudah terima IMB sehingga merasa memiliki, padahal jelas-jelas itu tanah Pertamina. Ini berita masih hangat, bahkan bukan hanya hangat, masih panas. Ya. Gara-gara IMB maka mereka merasa memiliki, dan yang membuat IMB ini yang harus bertanggung jawab. Yang kedua, karena sudah lama sehingga dianggap menjadi miliknya.
Yang ketiga, ada pejabat tinggi negara yang merekomendasikan Pertamina untuk direlokasi ke pinggir pantai. Jadi merasa ada yang membackingi, padahal jelas-jelas menabrak hukum. Dan saya katakan ini adalah pejabat tinggi negara yang menyalahgunakan wewenang, mentang-mentang punya jabatan, mulutnya berkuasa, maka yang punya tanah justru kalah. Ini pernah kejadian di keluarga saya loh, saudara-saudara. Mungkin saya pernah ceritakan dulu papa saya itu punya tanah cukup besar waktu masih di Seragi sana ya. Ada beberapa orang yang nyewa tempat di situ, ada 3 tempat. Ya, ada 3 tempat disewa orang. Nah, ketika tanah itu dibeli oleh papa, maka semua tanah ini menjadi miliknya papa. Ketika akan dipakai, tentu orang ini disuruh pergi dong. Tetapi diberi pesangon, enggak mau, saudara-saudara. Oh, sudah dari dulu saya di sini kok. Lah anehnya, pergi ke pengadilan, oknum pengadilan, saya katakan oknum ya, oknum pengadilan main uang. Sehingga papa yang punya sertifikat justru kalah. Ini memang hukum pengadilan di Indonesia ini parah banget, saudara-saudara. Sampai sekarang, saya katakan. Loh kok Pak Yakub berani ngomong seperti itu, ada buktinya enggak? Kalau membuktikan ya enggak bisa, mana ada Pak maling minta tanda terima, ya enggak ada. Tetapi kalau bicara dari hati nurani itu pasti benar. Yang merah jadi putih, putih jadi merah, hitam jadi kuning, yang penting duit. Makanya ada mafia, pengadilan, ya. Kamu mau dihukum berapa tahun? Kasih saya 100 juta. Makanya jangan sampai berurusan zaman sekarang ini hakim, polisi, pengadilan, pengacara, ojo, saudara-saudara. Itu duit 100 juta itu enggak ada artinya. Nah, untuk nama Tuhan persis sama. Jangan karena Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan IMB dalam tanda petik berupa nama Allah di dalam kitab sucinya, maka dianggap benar. Yang pertama. Yang kedua, jangan gara-gara sudah lama, sudah biasa, jadi dianggap benar. Hamba Allah, hamba Allah. Hamba Allah mah Ustadz. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ini harus dipegang, saudara-saudara. Karena itu ketika saya mengetahui ini satu kebenaran, saya tidak mau membohongi jemaat. Kalau saya mau membohongin jemaat bisa, saya tidak perlu ngomong, saudara tidak tahu kok. Betul tidak? Tapi saya tidak mau karena saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saya membohongin jemaat, bisa orang lain yang dipakai Tuhan untuk memberitakan. Akhirnya saya jadi tersingkir di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada pejabat tinggi, yaitu para teolog yang menabrak hukum firman. Karena merasa pinter. Karena itulah maka mujizat terbesar itu adalah bukan sakit sembuh atau orang lemah jadi kuat, tetapi adanya perubahan untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Saya katakan untuk menerima nama Yahweh itu kasih karunia. Hanya orang-orang yang mau belajar. Kemarin ada orang dari Sumatera Utara kirim WA ke saya karena diberitahu oleh Nini Bolang Roberto Bangun yang pernah datang ke tempat kita, orangnya sudah tua. Itu kalau mendengarkan khotbah kita mungkin pagi ini juga mendengarkan Nini Bolang. Ya, beliau kalau mendengarkan ibadah itu pakai dasi, pakai pakaian, enggak sambil tiduran. Ada enggak kira-kira orang mendengarkan khotbah saya sambil tiduran pakai cangcut doang? Ada enggak? Wadah pasti. Tapi Nini Bolang ini enggak, saudara-saudara. Dia mau ibadah, dia duduk di kursi, televisi siap di depan, dia pakai baju yang rapi, pakai dasi. Pernah difoto, saya enggak tahu sudah pernah sampaikan kepada saudara atau belum. Pernah belum ya? Pernah ya? Nah itu. Ini contoh yang baik, saudara-saudara. Jangan dengerin khotbah sambil tiduran, pakai celana dalam doang. Astaga.
Untuk menerima Yahweh itu kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh dan oleh Yeshua HaMashiach. Yirmiyahu 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Perhatikan kalimatnya, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi hati saudara diberi hikmat untuk mengenal, itu artinya kasih karunia dari Bapa Yahweh. Itu juga kasih karunia dari Yeshua, karena Yahweh itu Yeshua. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-27, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa, juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi saudara yang mau duduk ke gereja di sini, saya angkat 2 jempol. Kenapa? Saudara berani masuk gereja ini saja itu sudah hebat. Karena orang bilang, ojo mlebu gereja selembu kono kae. Kayak gereja sesat kae. Lah kalau sesat, mari silakan datang. Saya diajari di mana letak sesatnya supaya saya tidak tersesat. Kan orang Kristen yang baik seperti itu. Wah ini sudah ngomong sesat, nyesat-nyesatkan. Lah Kristen yang baik itu yang bagaimana? Coba berhadapan dengan saya diluruskan di mana letak saya, kesalahan saya. Kan begitu. Saya akan cepat karena waktu terus berjalan. Siapa yang menerima mujizat terbesar? Yang pertama adalah Thomas. Di dalam Yohanan 20 ayat 25 sampai 29. Saya tidak perlu baca aja karena cukup panjang. Waktu itu Thomas tidak percaya Yeshua bangkit. Karena apa? Pada saat murid-murid ketemu Yeshua, Thomas tidak ada di tempat. Maka ketika dibilang, oh, aku sudah ketemu sama Yeshua. Pokoknya kalau mataku sendiri belum melihat tangannya yang berlubang paku dan tanganku belum mencucukkan di lambungnya yang kena tombak, aku belum percaya. Tetapi ketika dalam keadaan terkunci, tiba-tiba Yeshua ada di tengah-tengah mereka. Yeshua ngomong, Thomas, cucukkan tanganmu di tanganku yang berlubang paku dan di lambungku yang terkena tombak. Kira-kira begitu kalau direkonstruksikan. Padahal pada saat Thomas ngomong seperti itu, Yeshua ada enggak? Enggak ada. Tetapi kenapa Yeshua tahu? Karena dia Tuhan, dia Maha Tahu. Ini juga mengandung makna saudara punya kerinduan hati apa? Saudara utarakan kepada Tuhan, yang penting saudara ada pertobatan. Maka suara saudara bahkan masih di dalam hati pun Tuhan tahu. Dia lebih tahu saudara daripada saudara mengetahui diri saudara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Kepa atau Petrus. Dia menerima perubahan hati. Ketika Thomas melihat Yeshua, Thomas hanya katakan apa? Aku percaya kepadamu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Itu kata Yeshua. Karena Thomas percaya karena dia melihat. Saudara tidak pernah melihat Yeshua tetapi saudara percaya. Itu yang luar biasa. Yang kedua, Kepa. Kepa itu menyangkali Yeshua loh. Artinya apa? Dia murtad. Ketika dilihat anak kecil, oh dia kan yang bersama-sama dengan orang itu. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Ini murtad saudara-saudara. Tetapi kemudian dia bertobat. 1 Kepa 3 ayat 14 sampai 17 ini penting saya baca. Namun berbahagialah jika sekiranya kamu menderita juga karena kebenaran, dan janganlah menjadi takut akan ancaman mereka, bahkan jangan pula digelisahkan. Bukankah dia takut ketika ada anak kecil mengatakan, kamu kan yang bersama-sama dengan dia? Kan takut. Kenapa Kepa juga bisa menulis dalam kitab seperti ini? Karena dia penuh dengan Roh Kudus.
Minta roh Tuhan menjamah hidup saudara, sehingga walaupun saudara menghadapi tantangan masalah sekalipun, saudara tidak meninggalkan Tuhan. Apakah Pak Yakub menjamin bahwa apa yang diajarkan itu yang paling benar? Yes, saya berani katakan apa yang saya ajarkan adalah yang paling benar, karena saya ambil dari kitab berbahasa Ibrani yang tidak mungkin salah. Bukan karena saya, no, saya tidak ngerti apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Yang terakhir, Saul, Rabi Saul, di dalam Kisah 9 ayat 17 dan 18, dia dulu membenci Yeshua, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yeshua, terjadi perubahan hati, dia akhirnya berubah. Nah, inilah mukjizat yang terbesar. Jadi perhatikan, mukjizat yang terbesar adalah ketika saudara menerima Yahweh Elohim sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan dia yang berdiam di dalam kita, yaitu Ruach HaKodes yang disebut Immanuel. Itulah mukjizat yang terbesar. Bukan sakit sembuh, masalah dibebaskan, bukan itu, walaupun itu adalah mukjizat juga. Tetapi satu ayat yang terakhir, jangan sampai kita menggenapi kitab Matius 19 ayat yang ke-30. Dan banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang pertama. Jadi jangan sampai orang baru lebih maju rohaninya daripada saudara. Dari dulu seperti ini terus, dulu tidak bisa berdoa, sekarang ya tetap tidak bisa, besok juga tidak bisa, kapan-kapan juga tidak bisa. Kalau ditanya, Yeshua juga tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yeshua tidak berubah karena kasihnya tidak berubah, bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pertahankan kebenaran yang sudah diterima, kejar mukjizat terbesar, yaitu tetap memegang kebenaran. Mukjizat-mukjizat yang lain itu sangat mudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara berani mengakui ini? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan yang telah memberkati kami dengan mukjizat yang terbesar, sehingga kami bisa mengerti, menerima pribadi dan nama Yahweh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, supaya kami sampai di rumah dengan selamat, baik yang ke Semarang, yang ke Jogja, maupun yang ke Ambarawa dan sekitarnya. Engkau yang akan menolong, jauhkan dari mala bahaya. Dan sesampainya di rumah, ketika mereka melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuat nyala oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.